Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau kami gereja mula-mula hadir di pagi hari ini, di mana kami rindu kita bersama-sama untuk pujian dan penyembahan, terlebih untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyambut pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Kami menyambut semua yang di streaming untuk bersama-sama untuk berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, semua pujian, pengagungan yang kami naikkan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Hanya Bapa kami yang di surga yang kami tinggikan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kami di surga dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga Dimuliakan hanya nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Demikianlah kami Tuhan. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas kami Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari panggil Bapa, Engkau Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, dalam setiap nafas kami Tuhan, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian tiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas kami, detak jantungku, memuliakan
dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan nama-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, demikianlah kami Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, segenap hati kami, segenap hidup kami, segenap kerinduan kami Tuhan. Demikianlah hidup kami Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan dalam setiap nafas kami. Detak jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus, Bapa kami yang di surga. Kami sembah, kami muliakan Kau yang layak. Kami puja Kau yang layak. Kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus. Mari pagi hari ini sembah Dia, agungkan Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Karena kita tahu hanya pada Dia, hanya pada Yesus, Bapa kami yang di surga. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Kau baik Tuhan, karena Kau yang kami rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat terkasih, dimanapun kita berada, kita bersaat teduh, berdoa untuk pergumulan kita, untuk sukacita kita, untuk menatap hari ini, untuk esok hari, sampai kita ke langit baru dan bumi yang baru. Sejenak kita berdoa dengan kerinduan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Teruslah Tuhan, jamah hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, jamah hati kami dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami cinta Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan segenap hati kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak perkara di dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami tetap cinta Engkau sampai kami di langit baru dan bumi yang baru. Katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ini kami Tuhan, ini kami anakmu Tuhan. Biarlah berkenan pujian penyembahan kami. Amin. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau memuliakanmu, meninggikanmu ya Aba, Bapa kami yang di surga. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih ya Allahku, kami muliakan, kami puji. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya. Yesus, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh, pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran ini. Meskipun kami berjauhan Tuhan, tapi kami menjadi satu di dalam firman-Mu. Biarlah ini menjadi kebiasaan yang baik untuk kami semua. Sebab kami membutuhkan makanan jiwa yang sehat, juga makanan roh yang sehat. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan, gereja mula-mula menjadi gereja yang mengabarkan kebenaran, yang mengimpartasikan spirit kebenaran, yang mengimpartasikan perubahan karakter yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, seturut kehendak Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana pagi seperti ini nyaman sekali ya saudara untuk kita bisa bersama-sama. Tentu saudara masing-masing ada di rumah, jadi tidak perlu bertemu fisik pun kita bisa bertatap muka seperti ini. Sebuah beberapa pujian yang sudah kita dengar luar biasa ya. Semua lagu-lagu rohani itu kalau kita dengar dengan baik gitu ya, kita akan terimpartasi oleh suasana kerohanian yang baik ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membaca satu nas Alkitab yang dari kitab Kejadian, bahwa manusia diciptakan tidak seorang diri saja, saudara. Tidak seorang diri. Coba kita baca ya. Setelah Adam ditempatkan di Eden, itu Kejadian 2 ayat 15, dan memberikan satu hukum, yaitu tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Itu Kejadian 2 ayat 18-22. Penolong yang sepadan, saudara. Jadi penolong yang sepadan ini diartikan, pada umumnya orang berarti yang sama gitu, yang sepadan. Tidak, bukan yang sama, tapi yang saling melengkapi. Komplement ya. Itu makhluk yang sepadan, penolong yang sepadan. Maka Adam memiliki penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya Tuhan tidak menciptakan manusia berdosa. Tuhan menciptakan pada mulanya Adam dan Hawa itu belum berdosa, tidak memiliki natur dosa juga. Ya, penolong yang sepadan. Sebenarnya Hawa ini juga bisa menolong Adam. Itu maksudnya, saling menguatkan antara suami dan istri. Cuma sayang sekali, Hawa yang seharusnya menjadi penolong yang sepadan malah menjadi mencelakakan suaminya sendiri. Ia tidak peduli dengan larangan Tuhan supaya tidak makan buah itu. Hawa dengan sukanya sendiri ia makan. Lalu ia bahkan membujuk suaminya, yaitu Adam, untuk makan buah yang sama. Dan parahnya lagi, Adam mau disuruh makan. Padahal Adam tahu persis Allah tidak menginginkan dia makan buah itu. Ya, nah ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia hidup tanpa harapan jika Tuhan tidak menolong kita. Nah, pagi ini kita perlu merenungkan kebenaran hal tentang ini, bahwa manusia itu pada mulanya tidak berdosa. Tuhan tidak pernah menciptakan ciptaan yang dari diciptakan sudah langsung jahat atau langsung berdosa. Tidak. Sebab tidak ada yang jahat keluar dari Allah. Tidak ada.
Itulah sebabnya kita merenungkan ini, kita tahu aku harusnya hidup suci. Harusnya jangan seperti Adam. Sudah tahu dilarang dilakukan. Hari ini kan kita sudah ada Alkitab lengkap, sudah ada banyak hamba Tuhan, sudah banyak khotbah di YouTube. Mestinya kita semua belajar lebih baik dibanding zaman lampau. Begitu ya. Jadi mestinya kita juga bersyukur kalau Tuhan taruh seorang pasangan dalam hidup kita, kita bersyukur. Ditaruh seorang istri di samping kita, kita bersyukur. Ditaruh seorang suami di samping kita, kita bersyukur. Ya, coba kalau semuanya itu tidak ada. Ya, nah, seandainya saudara juga tidak punya pasangan pun, kita tetap bersyukur sebab kita memiliki pasangan jiwa dan roh kita, yaitu Tuhan sendiri yang menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kalau kita mau berpikir logis sedikit ya, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh yang Maha Tinggi, apa yang bisa kita takutkan lagi? Tidak ada. Takut miskin? Enggak takut. Takut sakit? Tidak. Takut mati pun tidak, saudara. Takut setan juga tidak. Ada Roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus. Ya, coba direnungkan baik-baik. Roh Kudus menemani kita agar kita berubah terus menjadi anak Allah yang sempurna. Nah, sebagian orang tidak bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam dirinya karena tidak kelihatan katanya. Ya, tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan dengan benar, kita bisa merasakan keberadaan Roh Kudus. Kita bisa memiliki pengalaman bersama Tuhan. Jadi jangan ini dianggap teori, saudara. Alkitab berkali-kali loh mengingatkan bahwa jangan seperti Esau yang menganggap enteng hak kesulungan. Saya ingatkan kita semua ya, saudara, kita memiliki karunia sulung roh. Artinya kita disetting menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Maksudnya itu supaya kita menjadi anak Allah, seperti anak tunggalnya Tuhan Yesus, yang menjadi teladan kita satu-satunya yang sempurna tentunya. Ya, itulah sebabnya kita memiliki pokok keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pokok keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah mencapai kesempurnaan, mati di kayu salib, tuntas melakukan kehendak Bapanya. Demikian juga bagaimana kita harus hidup. Harusnya kita makin melakukan dengan tuntas sebelum kita menutup mata. Harusnya begitu. Ya. Jadi kalau suami istri itu adalah penolong yang sepadan istrinya. Tapi sebenarnya penolong yang sejati adalah roh Allah yang ada dalam diri kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus mendampingi kita, sehingga kita boleh hidup seturut kehendak roh itu, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kan begitu. Jadi jangan sampai saudara tidak pernah merasakan ada Roh Kudus nggak ya, begitu. Roh Kudus ada dalam diri kita, kitanya mau percaya atau tidak. Demikian juga kalau misalnya kita lewat gelap-gelap, katanya tempat itu angker. Kalau kita percaya ada Roh Kudus, kita nggak takut apapun. Yang takut harus roh jahatnya. Ada Roh Kudus lewat, Roh Allah kan dalam diri kita. Kan begitu harusnya ya. Jadi saudara, mari kita belajar bersama dalam pembelajaran panjang melalui doa-doa pagi setiap hari, kecuali hari Minggu ya. Dan juga hari Sabtu kalau ada seminar, kita tidak ada doa pagi, tapi langsung seminar itu kan ada doa, puji-pujian dan sebagainya. Pastikan saudara mengikuti terus doa setiap pagi bersama kami, juga renungan-renungan ini. Karena kebenaran itu tidak bisa disampaikan satu kali saja, tapi harus berkali-kali.
Lagi pula bahannya kan banyak ya. Jadi saudara, kalau setiap pagi berdoa, merenungkan firman Tuhan, dicatat poin-poin penting yang didapat pagi ini misalnya. Saudara tulis rema apa yang saudara dapatkan di pagi hari ini. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ya. Jadi kita harus belajar menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Kita itu ciptaan. Jangan sombong. Kita itu dianggap anak kalau kita hidup menurut roh. Kan begitu ya. Jadi itulah yang poin pagi ini yang kita bisa dapat. Mari kita belajar menempatkan diri yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah harus memiliki karakter anak Allah juga. Saudara, selamat memulai hari ini dengan semangat yang segar, yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur selalu setiap pagi, juga setiap malam, setiap saat Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu ini, Gereja Mula-Mula, GMM. Engkau pakai terus secara luar biasa untuk menggembalakan para domba Tuhan, juga untuk wadah kami bersekutu satu sama lain, anak-anak Allah di bumi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.